Lalu di bagian pet 1, nah di bagian pet 1 ini tidak ada clearnya ya, bagaimana cara menghilangkan semua pet-petnya ini. Oke, di sini untuk cara menghilangkan petnya. Hai kalian semua, kembali lagi di channel Modul Cerdas. Di video kali ini kita bakalan review aplikasi yang baru saja update, yaitu aplikasi PCXX2 atau aplikasi emulator PS2. Aplikasi ini baru saja update kemarinnya, waktu tanggal 7 Mei 2020. Ini saya recordnya tanggal 18 ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya update-nya. Dan ini saya baru tahu karena kemarin ada yang komen, "Bang, review aplikasi PCXX yang terbaru dong." Saya coba buka, itu ternyata betul udah ada update-annya 1.6-nya. Oke, gak usah lama-lama, untuk kalian yang baru tonton channel ini, jangan lupa kalian tekan subscribe-nya dan aktifin loncengnya juga supaya kalian tuh tidak ketinggalan video terupdate channel ini ya. Oh ya, untuk kalian yang belum download atau mau coba-coba, kalian bisa langsung ke sini ya, Get PCXX2 here ya. Di sini kalian bisa pilih Windows, kalian bisa klik kanan, open new tab. Tunggu aja, lagi loading ya. Nah, ini udah terbuka ya teman. Di sini kalian bisa pilih saja mau pakai yang installer atau pakai yang binary ini. Bedanya saja, yang installer ini kalian harus install lagi aplikasinya. Yang binary ini kalian tidak perlu install, kalian cukup mengekstrak aplikasi PCXX2-nya. Oke, sebelum kalian install, di sini kalian wajib banget install yang ini ya, C++ 2015 sampai 2019. Ini kalian wajib banget. Ini untuk menghindari error saat menginstal aplikasinya atau pas membuka aplikasinya. Errornya itu biasanya seperti ini. Dan untuk cara mengatasinya, kalian bisa download ini dan install aplikasi Visual C++ ini. Kalian bisa klik saja here-nya dan tinggal tunggu dan tinggal save file. Di sini kalian tinggal tunggu proses downloadnya selesai ya. Nah, setelah selesai kalian langsung install saja aplikasi yang kalian sudah download itu. Nah, di sini kenapa muncul seperti ini? Karena saya udah install aplikasinya. Untuk kalian yang belum install, kalian install ya, wajib banget ya menginstal Visual C++ ini. Ini untuk menghindari error saat membuka aplikasi emulator PS2-nya nanti. Oke, setelah kalian sudah menginstal aplikasinya ini, di sini kalian bisa mendownload langsung aplikasi PCXX2-nya. Di sini biasanya saya pakai yang binary, tidak perlu install, langsung ekstrak saja dan buka aplikasinya. Di sini kalian bisa pilih yang ini, download. Oke, langsung tinggal oke. Tinggal tunggu proses downloadnya selesai. Nah, di sini saya cancel saja karena saya udah download, jadi saya langsung saja ke tempat di mana aplikasinya tersimpan. Nah, ini dia aplikasinya PCXX2 1.6. Setelah kalian sudah download, kalian tinggal ekstraktir saja, klik kanan lalu ekstraktir. Oke, tinggal tunggu dan sudah selesai ya. Dan di sini juga jangan lupa kalian download file BIOS-nya ya. Ini penting banget ya file BIOS-nya. Di sini kalian ekstrak juga file BIOS-nya. Linknya ada di deskripsi ya untuk file BIOS-nya. Kalian langsung klik kanan langsung ekstraktir juga. Tinggal tunggu. Nah, ini udah selesai. Untuk file BIOS-nya itu seperti ini ya, teman. Ini ada banyak banget file BIOS-nya. Kalian langsung saja cek di deskripsi untuk file BIOS-nya. Di sini kembali lagi dan langsung saja buka folder PCXX2 1.6-nya. Di sini kalian langsung saja buka yang ini ya, icon PCXX2-nya. Kalian klik kanan langsung open saja aplikasinya seperti ini. Oke, ini dia. Oke, di sini kalian bisa pilih bahasa ya. Di sini saya pakai bahasa Inggris saja. Kalian langsung play. Tunggu, langsung next saja. Oh ya, dari tadi tuh ada bahasa Indonesia juga ya. Kalau kalian kurang ngerti bahasa Inggris, kalian bisa pilih bahasa Indonesia. Di sini kalian bisa langsung next saja. Di sini jangan diubah-ubah, biarin aja kayak begini. Di sini next. Oke, di sini kalian tinggal masukkan BIOS yang telah kalian sudah download ya. Linknya ada di deskripsi. Di sini kan saya taruh file di sini. Di sini kalian hilangkan centang ini, use default settingnya, kalian hilangkan centangnya, lalu kalian browse, cari file BIOS-nya yang telah kalian download ya. Di sini saya taruh file BIOS-nya tuh di download, lalu di folder modul cerdas. Kalian select saja foldernya, kalian klik satu kali lalu select folder seperti ini. Otomatis akan muncul banyak seperti ini ya. Di sini kalian bisa pilih yang paling terakhir saja, yang 2008, karena yang paling terupdate itu ya tahun 2008 ya untuk file BIOS-nya. Oke, di sini saya pilih yang 2008. Kalian klik, lalu kalian klik finish. Oke, setelah itu, tenang, sudah selesai. Kalian sudah berhasil menginstal aplikasi PCXX2 yang versi 1.6. Di sini saya minimize aja ya, minimize. Ya, untuk cara menghilangkan lininya, kalian bisa pergi ke MIS, lalu hilangkan centang soal konsolnya, otomatis itu akan hilang. Oke. Ya, untuk segi tampilannya saja untuk yang versi 6 ini udah beda banget ya untuk di versi sebelumnya. Di sini saya bakalan buka juga untuk versi sebelumnya yaitu 1.4. Di sini saya masih punya filenya. Oke, ini dia untuk yang versi 1.4. Ini 1.4 dan ini 1.6. Lebih bagusan 1.6 ya. Kayak lebih wow, modern gitu ya.
Oke, di sini saya bakalan tutup saja yang ini. Saya bakalan pakai yang 1.6 saja. Oke, sebelum kita memainkan game PS2-nya di laptop atau PC ya, di sini saya pengen kasih lihat settingan yang biasa saya pakai di aplikasi ini. Kalian bisa ke config, lalu ke config. Nah, klik config, emulation setting, kalian klik itu. Nah, biasanya di bagian bawah sini saya pilih tuh yang agresif ya, yang agresif. Nah, biasanya kalau saya nggak pilih agresif itu bakalan lag banget sumpah. Biarkan RAM-ku yang tinggi, yang 12 GB itu lag banget ya kalau nggak pakai agresif. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu. Nah, kalian bisa pilih agresif ya di sini ya biarin aja begini. Di sini biarin juga seperti ini. Saya tidak pernah ubah-ubah ya. Yang saya ubah itu hanya yang ini aja presetnya. Lalu di bagian GS window di sini ya saya biarin aja ya, saya biarin. Di sini ya saya tidak apa-apain ya. Di sini juga kalian disable saja. Di sini untuk ininya speed hacknya ya saya centang ya. Ini saya centang. Oke, seperti itu sih. Seperti itu untuk settingan saya. Lalu kalian apply dan oke. Oke, seperti itu ya. Kita masuk ke settingan berikutnya. Di sini saya bakalan masuk ke settingan video GS-nya. Kalian bisa ke video lalu ke plugin settings. Yang saya suka banget, ini tampilannya agak sedikit bukan agak sedikit berbeda ya, beda jauh dengan versi sebelumnya ya. Di sini dukung dengan OpenGL ya, yang sebelumnya saya punya itu nggak dukung OpenGL, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu. Di sini biasanya saya nggak pakai OpenGL, tapi di sini saya biasanya pakai DirectX 11 ya, yang hardware ya. Untuk kalian yang blank tiba-tiba, itu kemungkinan besar itu kalian pakai software yang ini. Nah, jadi kalian harus ganti pakai hardware ya, hardware. Ingat pakai hardware. Oke, untuk settingan biasanya di sini ya saya biarin aja, saya tidak pernah apa-apain. Oh ya, di bagian allow 8 bit ini kalian centang ya untuk mengurangi lag juga biasanya saya main. Di sini saya centang. Oke, di sini saya centang, di sini saya biarin aja. Oke, biarin aja. Di sini saya pakai pakai ini saja, nggak pernah ubah-ubah. Tapi di sini saya pakai otomatis ya, mengikuti spesifikasi dari laptop yang saya gunakan ini. Di sini juga saya kasih otomatis. Di sini saya pakai recommend ya, pakai basic saja supaya enggak lag juga. Setelah itu di sini saya biasanya centang ya. Untuk di versi sebelumnya juga itu saya centang ya, yang enable HW hacks-nya ini saya centang. Di sini juga saya tidak yang di sini saya nggak pernah apa-apain. Yang penting ini tercentang saja ya. Yang penting ini tercentang ya. Oke, seperti itu untuk settingan video GS. Oke, langsung klik oke. Oke, yang berikutnya di sini yang penting banget kalian setting itu di bagian audionya ya. Ini penting banget juga, kalian bisa ke audio lalu plugin settings. Biasanya di sini ya yang saya pakai itu saya pilih satu, di sini satu. Lalu di sini saya centang disable effect processingnya. Di sini saya centang supaya tidak tidak gres-gres gitu loh. Biasanya kan kalau kita main game PS2 di laptop atau pakai emulator itu kan ada sedikit gresek-greseknya. Di sini kalian bisa centang saja supaya tidak mengganggu gresek-greseknya. Lalu di bagian yang audio expansion ini saya pilih quadraphonic ya, yang ini. Bisa pakai yang ini. Lalu di sini saya biarin aja, lalu oke. Seperti itu. Oke, yang paling banyak yang kalian tanyakan juga itu di bagian controller pad-nya ya. Bang, bagaimana cara hapusnya ya? Oke, di sini saya bakalan kasih tahu kalian juga bagaimana cara menghapus pad-padnya ya. Di sini kalian bisa ke control pad, lalu plugin settings, lalu di bagian pad 1. Nah, di bagian pad 1 ini tidak ada clear-nya ya. Bagaimana cara menghilangkan semua pad-padnya ini? Oke, di sini untuk cara menghilangkan padnya, kalian bisa ke general, lalu kalian bisa klik kanan di bagian bending sini ya. Ya, di sini kalian klik kanan, lalu pilih clear all pad 1 bendings. Nah, kalian ini klik aja, otomatis itu bendingnya tuh bagian pad satunya itu bakalan hilang semua, terhapus. Oke, begitu juga dengan yang ini, pad 2-nya kalian bisa klik kanan lalu clear all pad 2 bendingsnya. Otomatis itu bakalan jadi 0 dan di bagian pad 2-nya juga di sini hilang. Oke, seperti itu untuk cara menghapus pad-padnya ya. Jadi jangan kalian tanya lagi, Bang, bagaimana cara hapusnya. Oke, seperti itu. Di sini saya bakalan setting juga untuk joysticknya. Nah, ini saya udah colokin joysticknya di laptopku. Nah, sebelum kalian setting joystick kalian di emulator PS2-nya, pastikan joystick kalian itu analognya nyala ya. Kalian nyalain dulu analognya. Kalau nggak nyala, biasanya tuh terjadi error ya pas kita setting joysticknya. Oke, di sini kita langsung saja setting. Di sini sesuaiin aja ya dengan tombol-tombol yang di sini. Seperti di sini ada L1, L1 kalian ikuti saja L1. Di sini ada L2, di sini juga ada R1, di sini juga ada R2. Nah, kalian tinggal ikutin saja ya, ikutin. Kalian klik dulu baru klik. Di sini ada select.
Nah, kalian ikutin saja. Di sini ada start. Di sini juga ada D-pad. D-pad itu yang ini ya, teman. Kalau kalian kurang ngerti ya, D-pad itu yang tombol-tombol yang ini. Yang ini di sini tuh itu namanya D-pad. Kalian bisa D-pad kiri, bawah, kanan, atas. Nah, untuk segitiga, bulat, kotak, kali itu yang ini ya, cross. Cross ini kali sabar X ya. Di sini kalian klik dulu. Ini kali, ini bulat, ini segitiga, ini kotak. Oke, seperti itu ya. Di sini untuk analog kirinya. Di sini ya kalian tinggal setting saja analog kiri. Nah, seperti ini. Di sini bawah, kalian tinggal tekan bawah. Nah, seperti itu. Untuk bawah, ulang-ulang. Bawah sudah, untuk kanan juga, atas. Nah, untuk L3 kalian bisa tekan L3-nya. Di sini juga sama. Nah, untuk analog kanannya kalian bisa kanan, kiri, bawah, kanan, ini kiri ya maksudnya tadi, bisa langsung atas. Oke, udah semua, sudah sukses. Langsung kalian tinggal play dan oke. Oh ya, untuk kalian yang tanya, Bang, bagaimana cara main multiplayer atau main dua ya? Cara main dua kalian bisa setting di bagian pad 2. Nah, di sini kan saya punya ada stick 2. Nah, kalian tinggal setting aja untuk di bagian pad 2-nya. Di sini kalian tinggal ikuti saja, lalu kalian tinggal oke. Di sini kan saya mainnya satu player saja ya, jadi saya settingnya tuh pad 1 saja. Oke, sudah tersetting seperti ini, kalian bisa klik oke. Lalu tinggal mainin aja. Di sini saya cari ini dulu ya, cari gamenya. Jangan lupa kalian di sini formatnya ISO ya, ISO. Di sini kalian centang ISO. Setelah itu kalian ke ISO selector, lalu pilih cari game PS2-nya. Untuk format game PS2-nya itu formatnya ISO ya, ISO. Oke, di sini saya cari dulu game PS2-nya. Nah, di sini saya ada beberapa game PS2. Oke, di sini saya bakalan main game downhill aja. Untuk cara melihat format game, kalian bisa klik kanan pada file yang kalian udah download ya. Biasanya kalau kalian baru download file PS2, baru nggak bisa, kalian bisa lihat formatnya ISO atau bukan. Nah, kalian bisa klik kanan pada filenya, lalu pilih properties. Nah, lalu kalian bisa lihat di bagian sini. Kalau formatnya ISO, itu bisa. Kalau formatnya RAR atau semacamnya, itu nggak bisa ya. Formatnya harus ISO. 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 Oke, kalau udah formatnya ISO, kalian bisa klik OK. Lalu kalian bisa open. Dan untuk cara menjalankan gamenya, kalian bisa ke sistem, lalu ke boot, ISO. Oke, agak sedikit berbeda ya untuk versi sebelumnya. Oke, ini dia, kita langsung saja. Oh ya, untuk cara full screen-nya bagaimana, Bang? Untuk cara full screen-nya kalian bisa klik 2 kali pada ini ya, pada layar gamenya. Klik 2 kali, cepat-cepat. Nah, otomatis akan jadi full screen. Nah, untuk kalian yang kurang puas dengan layarnya yang kecil seperti ini, nah, untuk cara full screen-nya itu mudah banget. Kalian bisa kembali lagi ke settingan emulator PS2-nya ya. Kalian bisa masuk ke config, lalu ke emulation setting, kalian pilih yang ini ya, emulation setting. Lalu kalian bisa pergi ke GS window. Nah, di bagian aspek ratio ini kalian bisa pilih yang fit to window screen ya, yang ini ya. Kalian bisa pilih itu, lalu apply dan oke, otomatis di sini gamenya tuh bakalan jadi full screen kayak gini ya. Oke, seperti ini. Gamenya udah full screen, kalian bisa mainkan gamenya dengan enak seperti itu ya. Oke, di sini kita langsung saja mainkan gamenya. Di sini langsung kita pilih arcade. Di sini start new game, arcade, dan kita main. Oke, di sini kita langsung saja main gamenya. Kita langsung buat cheatnya. Buat cheatnya. Oh, udah ada. Cheatnya udah terbuka. Kita langsung cheat. Cheatnya ini nih. Mana ini? Oke, adrenalin. Wow, ini enak banget sumpah. Nah, di sini sedikit perbedaan memang untuk versi sebelumnya dan versi sekarang yang saya rasakan. Untuk yang versi sekarang ini lebih stabil aja grafiknya. Beda yang versi sebelumnya. Yang versi sebelumnya itu kayak gimana ya grafiknya, kayak ada gresek-greseknya itu. Biasanya kalau saya main game God Hand atau main game GTA San Andreas di PS2 itu kayak ada gresek-greseknya itu tuh. Nah, untuk yang versi sekarang yang 1.6 itu nggak ada sama sekali gresek-greseknya. Kayak lancar gitu, kayak smooth sekali ya, kayak main di PS2 gitu. Pokoknya enak banget yang versi sekarang yang 1.6, lebih stabil dan lebih oke pokoknya dah. Di sini saya lanjut aja main. Nah, ini kan ini kayak lebih smooth gitu grafiknya. Beda untuk yang versi yang dulu ya.
Oke teman, mungkin sampai segini dulu untuk video kali ini. Updatean terbaru dari aplikasi emulator PS2 1.6 ini oke banget, saya suka banget. Grafiknya juga mantap sekali ya. Oke, terima kasih sekali untuk kalian yang sudah nonton video ini, yang udah subscribe channel ini, yang udah klik video ini, terima kasih sekali. Semoga video ini bermanfaat banget untuk kalian yang lagi mencarinya, dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman kalian supaya teman kalian itu tahu kalau aplikasi emulator PS2 itu sudah ada updatean terbarunya ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.